Devi Nur Alifah akan menjelaskan tentang hakikat bahasa. Bahasa menurut KBBI berarti sistem lambang bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh para anggota masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa juga diartikan sebagai rangkaian bunyi yang memiliki makna tertentu. Bahasa adalah media manusia berpikir secara abstrak yang memungkinkan objek-objek faktual ditransformasikan ke dalam simbol-simbol abstrak. Bahasa adalah medium tanpa batas yang membawa segala sesuatu mampu termuat dalam lapangan pemahaman manusia. Ada beberapa karakteristik bahasa. Yang pertama, bahasa adalah sistem. Bahasa terdiri atas unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk satu kesatuan. Yang kedua, bahasa adalah bunyi. Bunyi bahasa atau font adalah satuan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. 3. Bahasa itu mengandung makna atau bisa juga bahasa itu bermakna. Artinya karena bahasa sendiri menyampaikan kata dan setiap kata terikat pada makna. Bahasa itu konvensional atau lambang. Artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Yang kelima, bahasa itu dinamis atau berkembang. Dinamis yaitu selalu mengikuti perubahan dan perkembangan zaman. Yang keenam, bahasa itu produktif, yaitu bahasa yang produktif adalah berbahasa yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau gagasan baik. Yang ketujuh adalah bahasa itu arbitrer. Bahasa yang arbitrer artinya lambang yang berupa bunyi itu tidak memiliki hubungan wajib dengan konsep yang dilambangkannya. Yang kedelapan, bahasa itu manusiawi. Artinya manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia memanfaatkannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatatul Afita, Prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya sebagai kelompok 3 akan membahas tentang hakikat pikiran dan proses berpikir. Langsung saja, hakikat pikiran. Pikiran berasal dari kata pikir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pikir artinya akal budi, ingatan, dan angan-angan. Berpikir adalah aktivitas mental manusia. Dalam proses berpikir, kita merangkai-rangkai sebab akibat, menganalisis dari hal-hal yang khusus ke yang umum. Berpikir berarti merangkai konsep-konsep. Jadi, pikiran adalah proses pengolahan stimulus yang berlangsung dalam domain representasi utama. Hakikat berpikir adalah kebahagiaan. Kebenaran dapat disampaikan kepada seseorang melalui berbagai macam cara, dengan sangat rinci beserta semua bukti dan segala sarana yang ada. Namun, jika orang tersebut tidak memikirkannya sendiri kebenaran yang ada secara ikhlas dan jujur dengan tujuan memahami kebenaran, segala usaha tersebut tidak akan ada artinya. Oleh karena itu, ketika Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan risalah secara jelas, kemudian menyuruh mereka untuk memikirkannya. Tidak ada pemahaman yang bisa diperoleh tanpa kesediaan untuk berpikir. Seseorang yang berpikir akan sangat paham akan rahasia-rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran tentang kehidupan di dunia, keberadaan surga dan neraka, dan kebenaran hakiki dari segala sesuatu. Proses berpikir. Proses berpikir dilalui dengan 3 langkah, yaitu yang pertama, pembentukan pikiran. Pada pembentukan pikiran inilah manusia menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek.
Yang kedua, pembentukan pendapat. Pada pembentukan pendapat ini, seseorang meletakkan hubungan antara dua buah pengetahuan, dua buah pengertian atau lebih yang dinyatakan dalam bentuk bahasa yang disebut dengan kalimat. Yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan meliputi kesimpulan induktif, deduktif, dan analogi atau perbandingan. Mungkin hanya ini pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hurul Umam, Prodi Perbankan Syariah, kelas B. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang dibacakan oleh teman saya. Hubungan bahasa dengan pikiran. Pikiran manusia pada hakikatnya selalu mencari dan berusaha untuk memperoleh kebenaran. Karena itu, pikiran merupakan suatu proses. Dalam proses tersebut, haruslah diperhatikan kebenaran untuk dapat berpikir logis. Kebenaran ini hanya menyatakan serta mengendalikan adanya jalan, cara, teknik, serta hukum-hukum yang perlu diikuti. Selain itu, dirumuskan dalam logika. Pengelompokan keterkaitan bahasa. 1. Bahasa mempengaruhi pikiran. 2. Pikiran mempengaruhi bahasa. 3. Bahasa dan pikiran saling mempengaruhi. Bahasa dan pikiran pada dasarnya merupakan dua aspek yang saling memiliki timbal balik. Bahasa berfungsi sebagai sarana untuk berpikir, begitu juga sebaliknya hasil berpikir itu kembali diungkapkan dalam bahasa, baik dalam bentuk ujaran maupun tulisan. Kematangan kompetisi berbahasa tentu memudahkan seorang dalam kegiatan berpikirnya. Kematangan berpikir seorang juga dapat dilihat dari keterampilan berbahasanya. Kaitkan keduanya sulit dipisahkan karena bagaimanapun juga pendidikan sebagai sebuah upaya dalam rangka pewarisan ilmu dan kebudayaan membutuhkan media bahasa dalam penyampaiannya. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.